selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Mary di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Nah adik-adik, Jumat kemarin kita sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah berarti hari ini kita merayakan apa adik-adik? Iya adik-adik, kita merayakan Paskah. Selamat Paskah untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Nah adik-adik, kita ingin bersaat teduh sejenak. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Bangkit, serukan nama Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Siapkan hati dan pikiran kita karena kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita satukan hati kita untuk memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus, pada perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengalahkan maut, sehingga kami memperoleh hidup di dalam sukacita. Kami akan menyambut firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memimpin kami selama dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kami belum tatap muka, tapi lewat Zoom ini Tuhan boleh sapa kami lewat firman.
pimpinlah kami, biarlah roh-Mu senantiasa menjagai hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah yang pertama hari ini. Terambil dari Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita ikuti bersama. Amang akan baca untuk kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, selamat Paskah bagi kita semua yang beribadah di rumah. Puji Tuhan, sebentar lagi kabar gembira buat kita bahwa mulai tanggal 1 Mei kita akan melakukan ibadah tatap muka di gereja. Sudah pada rindu kan? Tentu Amang juga sudah rindu bertemu dengan anak-anak semua. Oleh karena itu, nanti tetap memakai protokol kesehatan, ya. Datang beribadah di gereja. Nah, Amang sebelum sampaikan firman Tuhan, di Amerika ada melakukan jajak pendapat untuk mensurvei untuk anak-anak menjelang Natal. Hadiah apakah yang paling disukai oleh anak-anak? Survei ini mengelompokkan anak-anak usia 6 tahun sampai dengan 12 dan anak-anak yang di atas 13 tahun ke atas. Nah, pada usia anak 6 sampai 12 ternyata mereka 44% menginginkan hadiah yang paling disukai adalah handphone iPad yang sekarang itu lagi tren. Dan pada kelompok usia di atas 13 tahun, itulah apel iPad. Nah, menginginkan hal-hal tersebut
sebagai hadiah adalah suatu yang wajar. Tetapi tentunya hadiah yang seharusnya diinginkan semua orang percaya adalah hadiah keselamatan. Mengapa harus keselamatan? Karena keselamatan adalah hadiah anugerah paling terindah. Yang pertama kita coba lihat, keselamatan adalah hadiah terindah karena hadiah itu dibayar dengan darah Yesus, nyawa anak Allah sendiri tercurah bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus disalibkan supaya engkau, saya mendapat hadiah. Coba kita lihat ketika bangsa Israel melakukan kejahatan di dalam pembacaan kita tadi. Mereka dihukum oleh Allah dengan mengirimkan ular telung untuk membunuh mereka. Lalu Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga dan membuat dan memasang sebuah tiang. Siapa yang melihat pada ular yang ditinggikan itu, walaupun dia telah digigit, kalau dia sudah melihat, dia akan hidup. Nah, di sanalah bahwa kuasa Allah itu sama seperti jika kita memandang Yesus yang tersalib, kita akan diselamatkan dari kebinasaan. Kemudian keselamatan itu merupakan hadiah yang paling indah karena hadiah itu adalah hidup kekal. Tahu kan arti hidup kekal, anak-anak? Kekal berarti selalu ada dan akan tetap ada, tidak pernah berakhir. Itu yang namanya kalau hidup sewaktu itu bukan dinamakan hidup yang kekal, tetapi hidup yang sementara. Kemudian keselamatan ini merupakan hadiah terindah karena menjadi tanda Allah begitu mengasihi saya, begitu mengasihi anak-anak sekolah minggu. Inilah anugerah khusus bagi orang yang Allah sangat kasihi. Allah sendiri yang proaktif mengerjakan anugerah keselamatan itu bagi kita. Kemudian keselamatan merupakan hadiah terindah karena tanpa hadiah ini kita akan binasa dalam penghukuman Allah. Coba kita lihat tadi, barang siapa yang hidup di dalam kegelapan, dia tidak mau datang pada terang. Karena apa? Supaya tidak kelihatan perbuatan yang jahat. Tapi orang yang datang kepada terang, dia justru melakukan perbuatan-perbuatannya itu dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Disitulah luar biasanya. Nah, karena itu peringatan Paskah mengajak kita untuk mengingat kembali anugerah yang terindah yang pernah Allah lakukan bagi kita umat manusia. Nah, anugerah ini hanya bisa diterima oleh orang
yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang apakah anak-anak sekolah minggu sudah sungguh-sungguh percaya? Peringatan Paskah mengajak kita untuk mengingat kembali anugerah terindah yang pernah Allah kerjakan bagi manusia. Anugerah ini hanya bisa diterima oleh orang yang percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana? Apakah engkau sungguh percaya kepada Kristus? Peristiwa penyaliban Yesus adalah menjadi suatu panggilan bagi anak-anak sekolah minggu untuk percaya bahwa Dia telah hidup. Nah, pandanglah kepada Kristus yang ditinggikan itu dan percayalah kepadanya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita semua anak-anaknya untuk berlaku dan bertindak sesuai dengan teladan yang Yesus berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita supaya kita tidak takut menghadapi apapun, sebab Yesus telah mengalahkan kematian, sehingga kita anak-anaknya menjadi percaya dan yakin 100% bahwa Yesus yang memampukan kita, bukan dunia ini. Karena hadiah terindah adalah keselamatan dari Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini hari Minggu, kita memperingati hari apa adik-adik? Ada yang tahu? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sudah 3 hari dari Jumat Agung kemarin, Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Nah, tadi sudah didengarkan cerita dari Amang Sintua. Kakak ini mau ajak adik-adik untuk mengulang satu ayat. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Kita bacanya bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan adik-adik, supaya setiap orang yang percaya. Setiap orang itu kakak Ani aja gak ya? Setiap orang itu adik-adik saja gak ya? Tidak ya adik-adik, setiap orang itu semua orang. Kakak Ani, adik-adik, mama, papa, semua yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa itu sama dengan gelap adik-adik. Kalau kekal itu sama dengan terang. Jadi kita yang percaya sama Tuhan tidak tinggal dalam gelap, tapi tinggal dalam terang. Nah, kalau kakak Ani tanya sama adik-adik, siapa adik-adik di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Tunjuk tangannya. Pasti pada cepet semua tunjuk tangannya. Kalau kakak Ani ganti pertanyaannya, siapa adik-adik yang hari ini sudah berdoa? Siapa adik-adik yang hari ini sudah membantu mama papanya? Siapa adik-adik yang hari ini bangunnya cepet langsung ibadah sekolah minggu? Pasti angkat tangannya tidak secepat yang tadi ya pertanyaan pertama. Nah adik-adik, kalau kita bilang kita percaya, berarti kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita bilang kita percaya, tapi kita masih seperti gambar ini, kita masih buang sampah sembarangan, kita masih berantem, kita masih apa nih? Mencontek. Itu artinya kita belum percaya sama Tuhan ya, adik-adik. Sebaliknya, seperti gambar ini, berdoa, baca Alkitab, bantu mama papa, itu menandakan kita sudah percaya kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut,
dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kakak ini mau ajak adik-adik untuk tidak lagi tinggal dalam gelap, tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih, tapi kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Contoh kecilnya, adik-adik di sini sudah bersyukur belum hari ini? Bersyukur masih bisa makan, minum, nonton YouTube, beribadah. Nggak semua ya adik-adik, nggak semua adik-adik di luar sana bisa melakukan yang adik-adik lakukan. Oleh karena itu kita berdoa mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, seperti itu ya. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur. Nah, kakak ini punya teman yang mau ajak adik-adik untuk nyanyi bersama. Adik-adik dilihat ya, dan juga nyanyi bersama teman-teman kakak ini ya. Ini dia videonya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menaikkan syukur kepadamu atas anugerah berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo. Mereka boleh mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Di dalam sukacita kami pada perayaan Paskah yang pertama hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajak kami untuk semakin percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menebus kami dari dosa. Jadikan semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo menjadi anak-anak yang senantiasa berperilaku menjadi teladan di hadapan masyarakat, keluarga, terlebih di hadapan Tuhan, agar kehidupan anak-anak-Mu menjadi cerminan dan kebanggaan bagi orang tua dan keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami untuk hari-hari yang akan datang, yang akan kami mulai dengan ibadah tatap muka. Semua anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo dalam sukacita boleh hadir di bait-Mu di gereja HKBP Pasar Rebo. Terima kasih Tuhan, biarlah kembali kami boleh melakukan aktivitas kami untuk minggu ini, dan anak-anak-Mu yang akan melakukan pekerjaan dan juga sekolah, biarlah senantiasa di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Warta Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo Minggu tanggal 17 April 2022. Yang pertama, persembahan. Bagi adik-adik yang ingin menyerahkan persembahan bisa melalui nomor rekening gereja berikut.
Yang selanjutnya adalah kegiatan kelas. Jangan lupa setelah beribadah, adik-adik dapat mengikuti kegiatan kelas sesuai dengan jamnya masing-masing. Selanjutnya adalah grup WhatsApp orang tua bagi Amang dan Inang kami yang belum bergabung dalam grup WhatsApp orang tua bisa menghubungi Kakak Rondang. Dan yang terakhir adalah warta acara Pasca Sekolah Minggu. Sehubungan dengan diadakannya acara Pasca dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo, kami mengajak adik-adik untuk mengikuti berbagai kegiatan lomba. Yang pertama adalah lomba wajib, diadakan hari ini saat kegiatan kelas. Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas 1-2 akan berlomba untuk menghias telur. Dan selanjutnya untuk kelas 3 sampai kelas 6 akan ada lomba membuat poster. Di minggu depan kita juga akan ada lomba tebak gambar untuk adik-adik kelas kecil, lomba membuat poster untuk adik-adik kelas 1-2, dan lomba cerdas cermat Alkitab online untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6. Dan untuk lomba pendaftaran yang umum, adik-adik bisa mengikuti yang pertama bagi kelas 3 dan kelas 6 lomba Ucok Butet, dan yang kedua adalah lomba drama tokoh Alkitab keluarga anak sekolah minggu. Untuk lomba umum ini, adik-adik atau orang tua kami bisa mendaftar pada link pendaftaran yang sudah di-share di grup orang tua. Demikian warta sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar sekolah minggu. Berikan kesehatan, berkati Amang Pendeta Sintua dan seluruh kakak sekolah minggu. Berikan Roh Kudus-Mu penjaga, berikan kesehatan untuk yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau tutup ibadah kita. Kakak Tina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Adik-adik lebih semangat ya. Boleh ikutin gerakannya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya,
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.